lupa. Boleh. Boleh. Satu jam boleh. Tukar. Ini udah online, bentar online dulu ya. Online dulu bentar Pak ya. Online dulu ya Pak. Bapak situ aja. Bapak situ aja. Udah. Selamat siang pemirsa RDAY semua yang ada di rumah, yang ada di belum mulai ini. Udah ya? Ini apa TikTok? YouTube. Ini juga YouTube. Nah, selamat siang semuanya. Menjelang siang ini kita tadi sudah lakukan beberapa banyak pencerahan dan testimoni dari teman-teman RDAY yang ada di lokasi RDAY Bogor. Jangan lupa minggu depan juga ada banyak banget, kita tadi sudah beberapa melakukan relaksasi yang sudah ya lumayan untuk biar bisa merilis jiwa dan raga paling tidak dari teman-teman RDAY, para sahabat RDAY yang ada di Bogor ini. Nah, untuk yang sekali ini kita nanti mau meneruskan. Kira-kira ada sahabat RDAY di sini yang mau bertanya, dan nanti akan diberikan pencerahannya juga oleh Bapak yang satu ini ya, yang selalu ada di privat, tapi dia selalu menghadap ke belakang. Tapi nggak apa-apa, itu yang namanya jagoan terus kayak gitu, tidak boleh diperlihatkan. Nah, kalau mau ketemu Bapak itu bisa kesini, jangan sampai terlewatkan. Baik, kita mulai lagi ya untuk apa pertanyaan dari teman-teman atau sahabat RDAY yang ada di Bogor. Silakan Pak Sidi. Ya silakan, yang tanya dulu ya, Bapak ya. Silakan Bos. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Kebetulan saya baru pertama kali mengikuti acara RDL ini. Memang karena pertama kali, jadi pertanyaan tuh banyak sekali. Namun pengen intinya rahasia yang harus diamalkan dari sini itu, dari guru itu kan ada surat berapa? 12 juz dalam satu malam. Nah, kalau bagi pemula kan bagaimana cara ngejarnya gitu. Nah, jadi mohon penjelasan dari mulai amalan-amalan itu seperti itu. Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi banyak dong pertanyaannya. Baik. Jadi ilmu dasar dari RDAY yang diajarkan Pak Haji kepada kita semua itu tadi sudah disinggung tentang ibadah ekstrim. Ibadah ekstrim itu adalah ibadah yang kita lakukan yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Jadi harus beda. Jadi kalau kita mau jadi juara, kita berlatihnya, melakukannya, aktivitasnya harus berbeda, harus melebihi dari pemain-pemain yang biasanya. Contoh, pemain sepak bola Ronaldo, apa yang dia lakukan? Padahal teman-teman seangkatan Ronaldo sudah pada gendut, sudah pada tidak produktif, tapi Ronaldo sampai saat ini masih produktif, masih bisa menghasilkan uang yang banyak. Karena dia yang dilakukan adalah ekstrim. Termasuk salah satu yang dilakukan Ronaldo adalah bangun jam 00. Jadi kita diajarin untuk ibadah ekstrim itu adalah ibadah di tengah malam dari jam 00 sampai subuh matahari terbit, itu benar-benar terjaga. Kenapa ekstrim? Itu saat orang-orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Kita bermunajat kepada Allah, kita yakini dengan ibadah ekstrim kita, hajat kita Allah kabulkan. Dasar dari kita melakukan aktivitas ibadah di malam hari itu adalah surat Al-Muzammil ayat 1-7 dibaca.
Coba dibuka. Bukan dibaca untuk diwirid, baca terus, itu bukan, tapi itu untuk dijadikan dasar penguat kita, menambah keyakinan. Bapak maaf, tadi surat apa Pak namanya? Surat Al-Muzammil. Nah, surat Al-Muzammil udah dibuka semua belum? Coba, Ibu, Bapak-bapak dibuka dulu. Bisa dibaca. Ya, dibaca. Biar dua arah, biar Bapak tolong Pak dibaca Pak. Baca artinya aja. Bacanya juga tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Mana? Oh, kalimatnya Pak. Mana? Ya ayyuhal mudatsir Muzammil. Dan mana ini jadi jadi salah suratnya. Oh iya, salah surat. Iya, jadi salah mudasir ya. Salah alamat palsu. Ada yang sudah buka? Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Tolong dibuka. Biar. Itu di belakang ada Pak. Oh, oke. Ya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mujammil qumil laila illa qalila nisfahu awil quds minhu qalila au zid alaihi wa rattilil qur'ani tartila Udah, situ aja dulu. Pertanyaan artinya. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Wahai orang-orang yang berselimut. Dipanggil, yang dipanggil siapa? Orang-orang yang apa? Berselimut. Nah, makanya Pak Haji ngajarinya kalau bangun itu harus mandi. Kenapa? Karena selimutnya ternyata selimut yang bisa ngentut. Kalau selimutnya bisa ngentut, itu berarti ngapa-ngapain ya. Berselimut dipanggil Allah, ya ayyuhal muzammil, dipanggil oleh Allah. Suruh apa mak dipanggilnya? Kum, bangun. Apanya yang bangun? Apanya? Dua-duanya. Atau dua-duanya? Dua-duanya. Bangun, udah bangun. Tidur lagi. Bangun. Yang bawah. Bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun. Bangunlah. Di tengah malam, di malam hari untuk sholat, walaupun hanya Sebagian kecil. walaupun hanya sedikit. Pak Sidik, berarti teman-teman YouTube mau tahu nih, walaupun hanya sebagian kecil itu berarti 2 rakaat pun nggak apa-apa. Iya, Oke. jadi Bapak Ibu sekalian, sholat tahajud itu kalau awal-awal jangan baru memulai ya. Kalau Bapak Ibu langsung maksa 8, itu kadang terus berat, latih dulu mulai dari 21, witirnya juga 1 kan juga witir kan. Sudah tingkatkan jadi 4-1, naik lagi menjadi 4-3, naik lagi jadi 6-3 sampai 8-3, berarti 11. Walaupun hanya sedikit, tapi konsisten. Bangunnya ditentukan enggak oleh Allah kapan bangunnya untuk sholat tadi, di ayat yang ke-3. Coba dibaca Bu, Baca Bu. Nisfahu ini. Ya. Nisfahu awin kus minhu qalila. Artinya Separuhnya atau kurang sedikit dari itu. iya, separuhnya malam. Jam berapa berarti separuhnya malam? Jam separuh. Separuh jam berapa Bu? Setengah. Jam 1 ya.
jam. Separuh. 24 jam dibagi 2. Separuhnya malam. Separuh itu 1/2. Oh, iya. Setengah. Berarti 1/2-nya malam. Ditentukan nggak itu berarti? Ya, baru ya jam 2. Nisfahu, separuhnya, awingkus atau kurang sedikit. No, jadi tidak harus pas. Ya. Separuhnya malam jam 00 atau kurang sedikit. Berarti boleh kurang Boleh, sedikit. ya. Apakah lebih boleh enggak? Dijawab oleh Allah di ayat yang keempat. Baca Bu. Baca Bu. Auzid Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Iya, artinya Atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Nah, Iya. baru ibu manggut-manggut. Gimana yang di YouTube manggut-manggut juga enggak? Ternyata 12 juz itu adalah anjurannya yang ada di Al-Quran. ya, jadi lebih kurang sedikit boleh, lebih sedikit juga boleh. Terus dilanjutkan, disuruh apa tadi? Mulai dari disuruh bangun karena berselimut, maka kita biar segar harus mandi. Karena apa? Selimutnya yang bisa Kentut. maka harus mandi. Terus nah kita bangun kan bersyukur, Iya. bersyukur, senyum. Nah terus kita disuruh mandi, terus sholat. Jamnya ditentukan jam 00, kurang sedikit atau lebih sedikit. Terus disuruh apa tadi? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah, lalu bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu maka kita praktekkan, amalkan surat Al-Muzammil dari bangun tidur jam 00 sampai subuh dengan amalan itu tadi. Maka baca Qur'annya, kenapa Pak Haji menyampaikannya dengan 12 juz? Karena satu, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk baca Quran itu paling tidak khatam berapa hari? Kalau hadisnya 3 hari khatam, berarti 10 juz 1 malam. Kalau kita kembali ke situ, kenapa Pak Haji memberikan kita lebih jadi 12 untuk pengingat kita bangunnya jam 12, bacanya juga 12, biar kita lebih semangat. Dari 3 hari kita khatam, kita tidak sampai 3 hari kita sudah bisa pasti khatam. Jadi Itu aja Pak Sidik, motivasinya. maaf. Ya. Berarti teman-teman di YouTube ini juga pengen tahu juga nih ya Pak Sidik. Ketika kita memang sudah ada anjuran tadi, kenapa kok dasarnya 12 padahal sebenarnya 10 ya? Nah, bisa juga berarti Pak, apapun yang dilakukan untuk Allah dilebihkan boleh berarti kan? Ya. Nah, kira-kira gimana tuh Pak komennya Pak? Biar teman-teman di YouTube tuh juga bisa sok gitu. Ya, jadi untuk ekstrim, jadi kita tidak harus 30 juz, tidak harus 15 juz, ya dekat kepada anjuran Rasulullah untuk 10 kan berarti. Nah kita praktekkan untuk menambah motivasi dan ekstremis ditangkap kalau ekstremis nanti. Kita biar maksa, biar lebih gitu, biar lebih. Kita memaksakan diri untuk berbeda. Kalau ada yang tadi seperti Mbak Nadia sampaikan tadi, kalau debt kolektornya baca sholatnya hanya sholat wajib saja, saya sholatnya ada sholat badiah qobliyah, saya ada sholat tahajud, lebih dari saya. Kalau lawan kita baca Qur'annya hanya 1 juz, kita 12 juz. Lawan kita baca Qur'annya 10 juz, teman kita harus ekstrim dari dia. Itu. Ya, jadi kita untuk praktekan ini dengan penuh
keyakinan. Kenapa kita harus bangun malam dan kenapa harus baca Quran? Dilompati saja ayat yang ke-6 Bu, dibaca. Lanjut. Yang ke-6. Inna nasi'atal laili hiya asaddu watlaw wa aqwamu qilan. Ya. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacalah di waktu itu lebih berkesan. Ya, jadi lebih mantap. Ada yang ngertikan lebih mantap. Kenapa kita harus bangun malam? Dijawab oleh Allah. Karena dengan bangun malam kita terjaga di malam hari itu, pengaruh terhadap jiwa kita itu sangat kuat. Mentalnya mental baja. Kita punya mental yang kuat. Tidak mudah merengek, menghadapinya semua urusan dengan tenang. Dan bacaan di malam hari mempengaruhi ucapannya menjadi mantap. Karena kita terhiasi oleh bacaan Al-Quran lisan kita. Penutupnya, bukan penutup untuk kita pahami kenapa kita malamnya harus ekstrim. Ayat yang ke-7 Bu. Lanjut Bu. Ayat yang ke-7. Innalaka fin nahari sabhan tawilan. Iya. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Iya. Kenapa kita harus malam harinya munajat kepada Allah? Karena di ayat yang ke-7 dijawab oleh Allah, diterangkan langsung. Karena di siang hari itu urusanmu tawilah. Urusanmu sangat banyak, urusanmu sangat panjang, nggak sempet untuk konsentrasi ibadah yang konsentrasi. Buktinya apa? Suruh pegang dagu aja. Saya tadi suruh pegang jidat ya Pak, dagu jadi ke jidat ya Pak. Sudah nggak bisa konsentrasi di siang hari, pikirannya sudah kemana-mana. Maka kita dekatkan diri kepada Allah di malam hari. Pak Sidik, ya. Maaf saya potong lagi. Teman-teman YouTube itu juga pengen tahu nih Pak Sidik, ketika malam hari kita lebih sibuk, kan ada nih yang pekerjaannya di malam hari, kadang suka denial nih, kadang suka yang ngeblok langsung. Gimana nih Pak Sidik? Menurut kita sebagai praktisi ini, Pak Sidik sebagai praktisi, bagaimana Pak Sidik ini kira-kira apa yang harus kita kerjakan? Ya, jadi kalau Pak Haji yang jawab, jawabannya ekstrim kalau Pak Haji. Iya. Kalau yang jawab Pak Haji, jawabannya pasti ekstrim. Iya. Jawabannya begini Pak Haji, ini mewakili, meneruskan Pak Haji jawabnya begini. Kalau pertanyaannya, lo mulai umur 20 tahun sampai 60 tahun setiap malam bekerja, siang malam kerja, punya Robicon enggak? Benar. Rumahmu 1000 meter enggak? Enggak. Malah punya utang. Iya. Ngapain kita capek-capek malam-malam harus paksa. Ubah mindsetnya. Yes. Ubah mindsetnya. Kita ganti mengabdi 100% kepada Allah. Ada yang PNS. Jadi PNS mulai umur 20 tahun sampai pensiun 60 tahun. Berarti 40 tahun mengabdi kepada negara. Pensiunnya dapat uang pensiun bulanannya 3 juta. 3 juta. Itu pun sudah masuk sekolah juga. Uang pensiunnya sudah disekolahin. Habis sekolah, terimanya hanya tinggal 500.000. Bahkan kemarin ada yang hanya terima 150.000 setiap bulan. Itu ngabdi sudah 40 tahun. Kalau sudah ngabdi 40 tahun hasilnya tidak ada, dunia tidak dapat, akhirat zong, kenapa tidak dirubah mindsetnya?
kita mengabdi kepada Allah dengan penuh keyakinan seperti itu, pasti Allah jamin hasilnya. Apa saja yang kita lakukan akan menghasilkan yang terbaik. Terus jawab pertanyaan Pak Bos, apa tadi namanya? Irwan. Nah, gimana kalau saya baca Quran baru awal-awal kok harus 12 juz? Proses, Bos. Ya, tapi jangan diblok dulu. Nggak mungkin, Pak, 12 juz. Nah, itu berarti sudah ngeblok, sudah menutup diri. Nah, itu semua harus dipraktekkan, proses dipaksa, dijalani dengan teknik-teknik memaksa diri. Nah, tekniknya Pak. Lanjut Pak, tekniknya Pak. Tekniknya Nah, minimal memaksa diri dulu untuk bisa terjaga mulai jam 00 sampai subuh, sampai terbit matahari. Itu minimal dijaga dulu. Ya. Latihan melek berarti ya? Latihan melek. Seperti halnya kita semangat mau nonton final Piala Dunia. Kebetulan ini latihan melek Pak dari malam. Jadi iya, nggak latihan melek. mau tidur, mau istirahat tuh nggak nyaman karena nggak takut kehilangan momen-momen belajar ini gitu. Jadi harus dipersiapkan fisiknya. Kalau kita mau sore, sunnahnya kan habis sholat isya itu kita segera tidur, memang sunnahnya. Jadi kita jam 8 maksimal setengah 9 harus sudah tidur. Nggak bisa tidur karena mikir utang. Jadi pertama berarti ini dulu ya. Siapkan untuk melek dulu itu ya. Melek dulu, siapkan energi dan ajak komunikasi diri kita bahwa saya nanti jam 12 harus bangun, saya jam 9 maksimal harus sudah tidur. Relaksasi yang diajarkan Mbak Nadia tadi sangat berarti bagi kita. Kalau kita itu tanpa beban, itu enak Bapak Ibu sekalian. Tidur di mana saja, itu bebannya memang sudah modalnya Bapak Ibu harus, kalau di Semarang harus banyak makan lumpia. Kenapa harus makan lumpia? Kenyang. Karena lumpia kalau di Semarang itu isinya apa? Rebung kalau besar jadi bambu. Jadi pring. Kalau di siset di anyam jadi bangku. Gedek. Nah, istilah di Jawa itu kudu rai gedek. Ndablek gitu. Maka beban itu jangan ditaruh, jangan dibawa kemana-mana. Kalau Bapak bebannya ditaruh begini, mau ngelakuin apa saja pikirannya kemana? Iya. Ke kepala. Ini gimana ini ya kalau jatuh? Kita akan berhati-hati melakukannya, iya. Maka harus ditaruh, letakkan sehingga kita bisa melakukan dengan nyaman. Bagaimana caranya? Tadi itu, siapkan diri, komunikasi dengan diri kita, dengan jiwa kita pasti bangun jam 12. Terus kalau sudah bangun, niatkan untuk ajak komunikasi nanti Qur'annya bahwa saya akan baca kamu sebanyak 12 juz. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau bacanya masih model cara ngajari anak-anak TPA, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Selesainya jam 4 itu. Jam 4 sore. Sampai sore baru dapat 1 juz. Itu untuk membenarkan bacaan. Nah, boleh nggak apa-apa seperti itu. Kita ada tekniknya. Bagaimana kita bisa baca
cepat. Al-Kautsar itu kalau ditulis di Quran itu satu baris, lebih sedikit. Coba dicek di Quran, bener ya, bukan di situ. Satu baris lebih sedikit. Anggaplah itu inna a'toina sampai selesai itu satu baris. Kita latih dengan bacaan yang gampang itu dengan lancar, tartil, dihitung 1 menit dapat 15 kali. Gimana caranya? Kalau seperti tadi pasti nggak bisa. Maka bacaannya harus dicepetin, menjadi patokan. Kita harus punya pegangan, cekelan, jimat dong. Pegangan. Jadi harus punya pedoman. Bacanya gimana kita? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Bisa enggak itu 1 menit 15 kali? Kalau baca seperti itu bisa 15 kali, maka itu pegang. Latih terus saya baca Quran harus seperti ini. Jadi kita latihan tajwid itu kan ada babi bu babe. Nah, itu a i u a an ani an sasi subas sasi subas. Nah, gitu itu kan menjadi latihan. Nah, kita bacanya juga melatih yang terpendek 15 kali. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Kalau itu menjadi pedoman kita, intinya 1 baris usahakan 1 kali tarikan nafas. Itu kita bisa. Kenapa kita harus 15 kali 1 menit? Karena 1 halaman Quran itu isinya 15 baris. Ngitung enggak? Enggak. Isinya itu 15 baris. Quran standar untuk hafalan ya. Kalau ada yang tulisannya merengket itu bisa sampai 18. Yang kecil-kecil yang rengket itu, yang rapet. Tapi yang standar enak dibaca itu 15. Nah, kalau kita bisa 15 kali, berarti 1 menit kita bisa 1 halaman. 1 lembar 1 menit. Kelamaan Pak. Kecepatan ya. Kecepatan 1 halaman 1 menit. Berarti kalau kita bisa itu 1 juz kita selesai 18 menit. Longgar-longgarnya 20 menit. Berarti 1 jam bisa 3 juz. Kalau kita ada waktu jam 1 mulai baca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 jam. Ada kesempatan sholat subuh, kesempatan istirahat. Jadi kalau kita bisa baca patokan tadi, bawa baca ke yang lain, harus seperti itu lagi. Terus dilatih. Nanti kalau kita sudah 3 kali, 4 kali khatam, maka sudah sering kita baca, kita lama-lama hafal. Lama-lama. Ya, gitu lama-lama toh. bisa hafal. Jadi itu tekniknya tuh Pak. Tekniknya. Yang terakhir. Oh, ada lagi 1 lagi. Bacanya, Ibu sekalian, tidak harus dibaca keluar penuh suaranya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cepet capek. Oke. Ya, suaranya tidak harus full power karena malam hari nanti tetangganya pada dengar. Nah, anaknya yang lagi tidur jadi terganggu. Berbisik tapi kita masih bisa mendengar. Gimana? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 baris, 1 tarikan napas. Baru bisa 1 baris, 1 halaman
2 menit, nggak apa-apa. 1 halaman 3 menit, nggak apa-apa. Lama-lama akan nambah. Kayak kita belajar naik motor, naik sepeda, naik mobil, apa ya langsung 150 km? Enggak, jalan dulu 20 km per jam, penting bisa jalan, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Sudah jalan tahu, best. Latihan jadi apa kesimpulannya ya? Kesimpulan. Latihan. Konsisten mempraktekkan. Ini yang berat itu bukan pernah sekali 12. Laporannya begitu. Oh. Pak Haji, saya sudah 12 juz. Nah, sekali. Nah, ada juga yang 12 juz itu bacanya sedikit-sedikit, sebulan 12 juz. Saya sudah 12 juz. Tapi sebulan. Ini sebulan. Jadi semalam kita target ekstrim 12 juz. Oke, Siap Pak ya? Sidik, Pak Sidik, saya mau kesimpulkan dulu buat teman-teman YouTube ya Pak Sidik ya. Jadi teman-teman YouTube tadi sudah diberikan kisi-kisi bahwa ternyata kalau kita 12 juz dalam satu malam tuh mungkin nggak boleh kita sudah ngeblok duluan. Apa mungkinnya? Yaitu kita harus betul-betul latihan melek. Latihan jiwa dulu nih. Pertama kita meyakini dulu, terus kita latihan meleknya dulu nih. Sepanjang itu kita bisa kuat melek atau enggak. Dikasih ini ya, apa namanya kayak diajak ngomong jiwanya. Hei, aku mau bangun dan aku mau tidur. Nanti di jam sekian aku habis itu mau bangun di jam sekian. Terus aku mau baca Quran. Dan Qurannya juga diajak ngomong. Itu nggak apa-apa. Karena memang sugesti-sugesti untuk seperti itu tuh memang diperlukan. Karena kan ya namanya kita harus mensugestikan hal baik. Sehingga nanti outputnya juga jadi baik. Begitu ya Pak? Ada yang kelewatan. Apa tuh? Ada yang terlewat. Jadi Bapak Ibu kalau capek jangan rebahan. Nanti bablas. Capek senden dulu. Terus kopi juga jangan disediain di deketnya. Oh. Jadi iya. Bapak Ibu kalau baca dapat 3 juz misalkan 1 jam capek. Berdiri. Colek. Oh, kita main colek-colek nih. Berdiri balik. Kalau nyolek bablas nah. Berdiri. Berdiri, bukan berdiri yang lain nih, berdiri. Berdiri jalan. Nah, kayak tadi. Nah, itu jalan. Stretching ya, yang tadi udah diajarin Pak Sidik ya. Bentar keluar, bikin kopi, bikin minum. Udut-udut dulu bentar. Panas, biar melek langsung sah gitu. Nah, habis itu balik lagi, ngantuk lagi, keluar lagi, latih terus. Begitu. Siap. Jadi sambil jalan Al-Qurannya dibawa gitu Bu? Betul. Terus Ibu begini gitu? Betul Mbak Nadia. Istirahat saja. Enggak, aku gini pikir takut buru-buru gitu ya. Enggak apa-apa kalau jadi, kan kita sudah hitung tadi 5 jam. 5 jam. Kita butuh 4 jam. Ada kesempatan 1 jam itu untuk istirahat, untuk sholat subuh. Oh tunggu Pak. Teman-teman YouTube mau tahu. Jadi kita ada kesempatan 5 jam. 5 jam. Terus ada kesempatan 1 jam. Untuk sholat subuh. Untuk istirahat. Oh, tapi tetap 5 jam itu dikurangi 1 jam berarti? Iya, dikurangi 1 jam kan kalau kita bisa 3. Karena aku masih 1 juz itu 30 Pak. Iya, sudah bagus. Sudah bagus. Berarti gasnya tinggal. Setelah jam 3 ini nih Pak, kita mulailah linglung gitu ya. Maksudnya ngantuk tuh kan. Ngantuk. Nah, bacanya juga Pak. Keluar jalan. Ya, jalan bawa-bawa. Dibawa dibaca tuh Pak, sembari jalan. Nggak usah malahan. Istirahat aja, taruh Istirahat aja. Qurannya jangan cari yang kecil. Cari yang besar. Yang besar, cari meja yang
Oh, meja yang itu, yang biasa di masjid itu, meja buat baca Quran ya. Hah? Tekel, Tekel, ya. Gede, cari gede, jadi dari kejauhan pun kita bisa baca, terus pakai tunjuk, pakai apa? Iya, pakai tangan untuk nunjuk itunya. Pakai tangan boleh, pakai ini juga boleh. Enggak, pakai tangan. Biar sadar. Nah, pakai centong juga boleh, ujungnya ya. Sebaiknya pakai tangan ya Pak Sidik ya. Tangan. Pakai tangan. Maksudnya apa maksudnya? Nunjuknya. Maksudnya biar kita aktif. Aktif, sadar. Ya, sadar. Tidak gini kan lama-lama hilang. Nah, gini kan aktif. Ya awal-awal juga mungkin ya awal-awal kaget. Habis subuh sampai terbit matahari. Kalau enggak Sampai jam tapi surut kalau subuh selesai ya enggak apa-apa. Kalau sudah selesai berarti aktivitas lain. Ini jangan diblok. Yang penting ini jangan diperboden dulu. Jangan diblok dulu. Jangan diblok dulu. Di perboden itu merah. Strip. Nah itu. Praktekin. Pasti bisa. Kenapa? Karena kalau kita baca Quran itu dijamin tadi itu ucapannya mantap, hajat kita dikabulkan Allah, dan bisnis atau usaha apapun, kegiatan apapun yang kita lakukan dijamin Allah tidak mengalami kerugian. Yang pertama apa tadi? Baca Al-Quran, tegakkan sholat tepat waktu, kemudian sedekah. 3 hal ini. Di surat apa tadi? Al-Muzammil. Al-Fatir. Salah. Surat Fatir maaf. ayat 29. Oh iya. Al-Fatir ya? Iya, Al-Fatir. Al-Fatir Surat ayat Fatir 29. ayat 29. Yang mendasari apa itu Pak? Al-Fatir itu Pak? Yang mendasari Allah menjamin apa yang kita lakukan tidak akan mengalami kerugian, tidak akan pernah ditipu, tidak akan pernah salah investasi. Pasti semuanya menjadi keuntungan, semuanya akan selalu menghasilkan. Syaratnya kata Allah 3 hal tadi. Baca. Ya. Syaratnya ada 3 adalah? 3. Yang satu baca Al-Quran, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah. Itu ilmu RDAY yang sudah lama disampaikan selalu oleh Pak Haji. Ya. Mau dengar nih Bapak Ibu? Siap. Mau tanya lagi Pak Sidik. Siap, silakan. Ada pakai mic. Sebentar, itu ibunya udah megang mic. Kita untuk meluruskan gitu ya Pak, niat kita karena Allah gitu ya. Bukan karena tadi ada hajat gitu. Bagaimana gitu loh Pak, jangan sampai kita udah capek-capek melakukan hal itu semua tapi niat kita salah gitu Pak. Iya. Kita semua lakukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata semua karena Allah. Jangan inna sholati wa susuki wa yamaha wa avanza wa agia wa innova alfat. Iya, jadi bukan karena itu semua kita lakukan itu karena ada dasarnya. Tapi Allah menjamin, ya kan? Kalau kita baca Quran, Allah pasti jamin usaha saya lancar. Itu usaha saya pasti lancar, bukan karena kita punya hajat.
hanya karena kita hajatnya maksa, maka kita Maksa juga ibadahnya mendekat ke Allahnya juga harus maksa. Karena kalau hajatnya maksa, ibadahnya semaunya, yang penting ada, tidak memaksa, seperti halnya dulu saat bapak-bapak ini terutama ya mengejar jatuh cinta mengejar cintanya itu. Apapun dilakukan, hujan pun kalau diterjang, padahal kalau disuruh bapaknya, Kak beliin rokok ke warung, hujan Pak, hujan tapi kalau sudah kecinta, hujan deras, udah nggak punya jas hujan pun ke tetangga berani minjem. Pak Siddiq, maaf, saya boleh nambahin buat Ibu tadi, ya Ibu, gimana caranya sih, kan tadi Ibu bilang ya, biar saya itu nggak terkontaminasi atau tidak terkelabui bahwa saya itu punya mengerjakan ibadah, tapi memang buat Allah, bukan buat hajat yang saya berharap itu tadi, ya. Ibu harus latihan. Latihan itu penting Bu untuk mengeluarkan yang negatif-negatif. Ibu tadi ikut dari pagi? Ikut. Ya. Itu salah satu latihannya. Kita meditasi itu menghilangkan. Dan ibu sendiri harus juga bisa mau mulai untuk saya tidak mau hajat saya, memang ini ada hajat Bu, taruh dulu, tapi saya untuk Allah. Saya untuk Allah. Itu harus dimotivasi dalam diri masing-masing. Jadi dari masing-masing ini harus punya pengendalian diri. Kalau ibu pengendalian dirinya terus lemah, itu biasanya cepat dia melakukan seperti yang tadi Ibu bilang. Saya melakukan kok jadinya kok pengennya biar cepat hajat selesai, bukan karena Allah gitu. Jadi ini harus dilatih Bu. Kita harus terus berlatih. Jadi Ibu juga harus melatih. Ya, nambahin Ibu. Pak Haji selalu mengajarkan kita untuk yang penting kita berbuat. Hasilnya nanti Allah memberikan solusinya lewat perbuatan kita atau tidak, itu tergantung Allah yang ngasih. Ada yang menjadi motivator kita tentang hal ini. Siapa dia? Siapa dia? Ini loh Pak, siapa dia? Oh iya. Ya bentar ya. Biar kita termotivasi bahwa rezeki yang Allah berikan itu tidak mesti lewat apa yang kita jalanin. Ada contohnya. Ada contoh itu adalah yang Allah abadikan sampai saat ini menjadi ibadah wajib bagi kita kalau haji dan umroh. Apa itu? Ibadah sa'i. Ibadah sa'i. Siapa itu? Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Apa yang ditanya Siti Hajar kepada suaminya tercinta Nabi Ibrahim? Apakah ini perintah Allah kau tinggalkan aku di sini? Iya. Udah mantap, kalau ini karena Allah maka tidak akan disia-siakan. Nah, Siti Hajar di tengah padang pasir, beliau butuh minum karena harus ngasih air susu kepada anaknya. Apa yang dilakukan? Berbuat, cari air di Bukit Sofa, ke Marwah. Di sana kelihatan ada air, Fata Morgana ya? Kelemun-kelemun itu ya. Fata Morgana. Tetap di song-song. Oh, kok tidak ada? Balik lagi ngelihat ke sofa, kelihatan di sana. Sampai berapa kali? 7 kali. Artinya berbuat. Kenapa harus 7 kali?
sepanjang hidup kita berbuat, jangan pasrah, menyerah, bunuh diri. Nah itu. Kenapa? 7. Masing-masing orang punya ukuran. Pasti tinggi tubuhnya 7 jengkal, bukan jengkal saya, tapi jengkal masing-masing. Oh gitu Pak? Boleh diukur. Oh gitu. Baru tahu ya? Baru tahu. Ukur, pasti 7 jengkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Masing-masing pasti punya ukuran sendiri. Sepanjang hidup kita harus berbuat. Apakah air zam-zam ada di sofa Marwah? Di mana? Di sana. Jadi kalau kita gimana? Di ujungnya? Kita kalau ini ingatan saya ya, Iya. ini sofa. Iya. Terus Kita ke Marwahnya ke sono. sana. Kita lihat Kiri. apa namanya? Ka'bahnya di Ka'bahnya sebelah situ, sebelah sana ya. sebelah sana, iya. Sebelah sana kita lihat Ka'bah. Iya. Air zam-zamnya di mana? Di sono. Di sini ya. Di sono. Jauh dari yang dilalui oleh sofa Marwah. Rezekinya di mana? Di sono, tidak di jalur ini. Itulah keyakinan kita. Allah memberikan rezeki tidak mesti kepada apa yang kita lakukan. Rezekinya Allah di tempat yang tidak diduga, tidak disangka-sangka. Dan sekarang menjadi sumur yang abadi. Wah, luar biasa nih. Tepuk tangan dulu dong buat Pak ini dong. Iya. Mau tanya dulu, aku dulu. Ini ibu Aku tadi. dulu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya ini kaitan dengan bangun jam 00. Oh ya. Saya udah 5 kali Pak bangun jam 00 itu nggak pernah Pak kebablasan. Karena saya tidur dari sore Pak. Tidur dari sore kebablasan, jadi sampai sekarang sudah 2 bulan tidak pernah tidur. Nanti bagaimana habis johor aja tidur menjelang asar gitu. Karena kalau tidur jam 9, jam 10 pasti tidur bangunnya Bablas ya, Pak? jam 1, jam 2. Nah, itu bisa nggak Pak kalau menurut itu kaitan dengan syarat tadi ya? Jadi kalau teorinya Pak Haji, Bapak beli MCB. MCB listrik. Nah, nanti Bapak nanti beneran. Bercanda Pak, bercanda. nanti dipasang di Masanya Pak. di kelaminnya Bapak, di titiknya. Kalau kan ke listrik kasih jam. Jadi pas jam 12 mesti jeter kata Pak Haji. Jam 12. Nyetrum. Cek. Nah, itu pasti bangun nanti ya. Ya Allah. Iya, itu Duhur ya? dur. Iya, tunggu Ya. tunggu, kita tutup dulu. Ya. Jadi tadi Bapak udah dijawab? Ya, udah. Kata saya. Gak apa-apa Pak, dilatih aja, dilatih nanti sekuatnya Bapak, karena kan semua Allah juga memberikan jalannya kan banyak. Nanti kalau memang Bapak udah di dalam jiwanya udah bilang aku akan bangun, sugestinya ditanamkan terus, gitu ya Pak ya. Ya, Ibu maaf yang pakai baju kuning kasihan. Ini terakhir, mohon maaf Pak, karena Iya. kita mau ada sholat, boleh Ibu apa? Mau satu aja pertanyaan boleh? Iya boleh. Satu. Mau mewakili yang nggak bisa baca Al-Quran Pak Sidik. Katanya kan harus nyium-nyium Al-Quran atau apa. Nah itu misalkan apa nanti diteruskan baca Alhamdulillah atau gimana gitu. Boleh. Makasih sebelumnya Pak Sidik. Ya, kalau nggak bisa baca Quran, cium-cium Quran itu cium-cium Pak Nur enak malah. Jadi Ibu motivasi harus termotivasi. Ada tamu hadiah yang privat 10 juta yang rumahnya dari Pangkalan Bung, Kalimantan Barat, Eropa. Apa namanya? Eropas. Eropas. Dia Eropas ya. janda, anaknya 3,
usahanya hanya jualan gorengan, tapi dia memaksa privat 10 juta ke sini hanya dalam rangka untuk terima kasih bersyukur. Kenapa? Karena dia praktekin ilmu RDAY untuk colmek. Iya, di ini Iya. nama dia. Jadi dia Di mulutnya. cari YouTube-nya, dicari jetakan yang kapan lupa saya, itu ada. Jadi dia paksain karena dia colmek ke anaknya, pinter, ranking, cerdas, Akhirnya kan beasiswa. dia sendiri. Nah, akhirnya dia, anak saya bisa, saya harus bisa, saya pasti bisa. Colmek dia sendiri, Ke mulutnya. pasti bisa baca Quran, pasti bisa baca Quran, pasti bisa baca Quran selama 3 hari itu dia. Kita nggak nanya, dia sendiri yang cerita. Alhamdulillah yang taunya hanya huruf alif, ba, ta, sa gitu saja, dia bisa. Karena dia punya keinginan ya, akhirnya dia bisa dan bisa khatam beberapa kali, akhirnya ke sini. Nah, itu ya apa ya, anomali itu apa? Iya, Anomali itu. Kayak Sesuatu hal yang latihan yang ini ya. Nah, kalau Tersugesti. enggak sugesti, kalau enggak apa-apa, baca pakai yang Latinnya. huruf Latinnya. Tapi Quran ya, bukan HP. Qurannya. Bukan di HP. Nanti ibu kan luar biasa. Kalau mereka baca Qurannya dari kanan, ibu baca Qurannya dari kiri. Enggak, ini Pak, nggak bisa baca Latin sama Al-Quran gitu Wah. maksudnya itu. Oh, Kan iya. yang susah yang itu. Latin Gitu. nggak bisa. Al-Quran nggak bisa, Nah, makanya. nanti- Kenapa kok nggak bisa baca Latin? Mungkin dulunya nggak sekolah gitu. Oh, kayak ini ya, Nanti buta huruf. daftar Buta huruf, ya, ke buta huruf. Mas Irwan, dia buka kursus kilat. Kursus kilat semalam jadi. Semalam apa 3 malam? Kursusnya jadinya. Dia Bengong. Iya. Jadi ngundang aja nggak apa-apa, kalau kita nggak malu undang ustadzah untuk ngaji ikro. Ikro itu gampang. Kalau kita belajar pakai ikro atau ada yang namanya satunya lagi yang lebih cepat itu paling 1 bulan kita sudah bisa. Pada niat. Yang penting niat dulu, Mbak. Niat dulu, ya. Gitu ya. Ya, Oke. oke, siap ya. Ya, baik. Saya mau menyapa dulu untuk teman-teman YouTube. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kita mau baca yang Quran 12 juz itu juga sudah tadi kisi-kisinya diberikan sama Pak Sidik. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Yang penting jalanin dulu, lakukan dulu. Kita sudah mau menuju ke sholat zuhur. Kami sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.